Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Halo teman-teman, jumpa lagi di sini. Sekarang kita masih mau membahas mengenai dugaan teman-teman ya perampokan pajak yang ke-8 guys, ke-8 ya dari sekian puluh, luar biasa. Ini adalah satu paket, paket lengkap teman-teman ya. Jadi kalau Anda mau tahu modus-modus dari pemeriksaan-pemeriksaan pajak ya, yang diduga ya oknum-oknum pemeriksa pajak modus-modusnya. Nah, di PT ini tuh salah satu paling lengkap, guys. Salah satu paling lengkap ya, yang lu mungkin nggak pernah tahu. Lu mengalami ya, teman-teman mungkin mengalami hal ini, tapi Anda bingung mengungkapkannya gitu loh. Nah, PT Arion sekarang sudah terbuka untuk kita diungkapkan dengan detail, terstruktur, dan rapi gitu, teman-teman ya. Mungkin, satu-satunya di Indonesia ini teman-teman ya, PT Arion dan satu-satunya yang mau terbuka untuk umum dan sudah membuat struktur kepada kita semua, apa-apa aja sih dugaan perampokan pajak dari oknum-oknum ini. Oke. Halo Pak Rinto, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas. Masih semangat, belum pingsan ya? Belum Mas, masih semangat. Luar biasa. Oke Pak, nomor 8 nih kalau nggak salah kemarin mengenai, LHP. LHP, Nah, bagaimana itu Pak? bener bener Mas, LHP ya bener. Nah, ini saya share, Oke. Wow, LHP melewati jangka waktu. ya ini nomor 8 yaitu topik yang ke-8 yaitu penerbitan LHP melewati jangka waktu. Ini pasal yang dilanggar yaitu pasal 15 ayat 5 PMK 17 tahun 2013 yang berbunyi jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B paling lama 2 bulan yang dihitung sejak tanggal SPHP disampaikan kepada wajib pajak, wakil, kuasa, pegawai atau anggota keluarga yang telah dewasa dari wajib pajak sampai dengan tanggal LHP, Mas. Nah, jadi LHP ini adalah 2 bulan, penerbitannya harus 2 bulan sejak tanggal SPHP, Mas Awan. Jadi yaitu adalah tanggal SPHP ini kan ini Mas ya, saya buka SPHP-nya. Nah, ini kan 10 Mei ya. SPHP 10 Mei yang ditangani oleh Kepala Bidang Pemeriksaan Penyakit Intelijen Penyidikan Oh, yaitu Pak Agus Dr. lagi. Agus lagi, Mas. Halo Pak Agus. Pak Agus terkenal sekali nih, luar biasa ini di Kanwil nih. Ya. Terus pada tanggal 24 Agustus 2023 tergugat menerbitkan LHP. Hal ini penggugat ketahui melalui pengakuan tergugat yang dipresentasikan pada rapat mediasi di Ombudsman RI pada tanggal 4 Oktober 2023, Mas. Eh, Penggugat ketahui Bapak melalui sorry, Bapak ke ombudsman? betul, Mas, Oke. kami ke Ombudsman. Jadi sebelum gugatan kami luncurkan ini, Mas, itu sebenarnya ada kami lapor ke Ombudsman dan difasilitasi oleh salah satu ini, Mas, ya, salah satu pimpinan Ombudsman yang membidangi masalah perpajakan, seperti itu, Mas Awan. Oke, terus? Nah, itu waktu presentasi itu muncul, Mas, LHP itu 24 Agustus. Nah, Mmm, terus penggugat juga mengetahui LHP tanggal 24 Agustus tersebut melalui hasil unggahan tergugat pada Dropbox tanggal 6 Maret 2024. Ini saya klik dulu, Mas. Nah, ini di sini, Mas. Ya, ini, Mas. LHP terbit Ya, 24 Agustus. ya, ini bukti dari tergugat, Mas, dari Direktorat Jenderal Pajak.
Oh, ini dia yang bikin nih? Ini mereka yang bikin, Mas. Nah, Oke, terus? ini mereka yang bikin, Mas. Oke, Secara terus? umum kan hampir sama, Mas. Yang cuma kami permasalahkan hanya ini mungkin yang ini Mas ya 3 April ini Mas. Oke, Kalau ini kan ada 24 Agustus sama Mas buktinya. Apa? oke. Bukan sama, kami tahunya saat ini Mas. Saat mediasi dengan ombudsman dan saat ini Mas. Nah, ini LHP-nya Mas. Nah, Ini 24 Agustus. LHP-nya. Berapa halaman nih, Pak? LHP-nya ini total 52 halaman Mas. Mantap. 24 Agustus. Jadi menurut Bapak ini sudah melewati jangka waktu yang seharusnya? Kalau waktu yang seharusnya Mas, nah, ini Mas, SPHP disampaikan paling lama 6 bulan sejak SPPL. Ini Hmm, warnanya hitam Mas. Nah ini kan hmm, 30 Agustus Mas ya, SPPL ya, dikirim. Nah, oh ini Mas yang jelas. Nah ini Mas, ini kan 10 Mei Mas, SPHP hmm, disampaikan. 2 bulan sejak 10 Mei itu harusnya kan 9 anu Mas, 9 Juli Mas seharusnya. ah. Nah, ini baru kami terima 24 Agustus. Jadi sudah melewati waktu juga Mas Awan. Jadi seharusnya itu 2 bulan sejak 10 Mei, yaitu 9 Juli. Betul Mas. Tetapi dia bikinnya di 24 Agustus. Betul Mas. Terus Harusnya dia kan harusnya kan mereka membantah dalil kita kan dengan pasal yang mana gitu Mas. jadi dia tidak merasa bersalah begitu? Tidak Mas. Makanya di semua persidangan kan tergugat Direktur Jenderal Pajak kan selalu bahwa kami sudah sesuai prosedur karena ini mohon maaf ya yang diketahui dari tergugat ini Mas, masalah tata cara pemeriksaan hanya 2 hal Mas, hanya yang penting dia menerbitkan SPHP dan menerbitkan undangan pembahasan akhir Mas. Sepertinya dipahami hanya 2 itu aja Mas, sepertinya. Aduh, aduh pemeriksa pajak. Mungkin dia pikir yang lain tuh nggak guna. Kalau kami langgar nggak apa-apa. Mungkin dia gitu mikirnya kali ya. Iya Mas, betul Mas. Ini dia yang bikin loh. Dia yang bikin loh. Dia sadar loh dia bikin ini loh. Iya, betul Mas. 10 Mei dia bikin SPHP, harusnya tanggal Nah, 9 ini Juli, tetapi lari ke Agustus. ini buktinya dari DJP Mas ya. Kita lihat buktinya DJP kan. Nah, 10 Mei SPHP Mas ya, sama kan dari dengan bukti kita kan. Hmm. Nah, ini kita lihat kan buktinya langsung aja Mas dari buktinya tergugat Mas dari DJP Mas. Nah, Hmm. ini 24 Agustus. Nah, pasal yang dia Hmm. langgar kan jelas Mas. Ini tadi Mas. Nah, ini Mas. Iya, Nah, betul. 2 bulan kan Mas sampai dengan Oke. LHP. Oke, jadi buat teman-teman yang belum paham ya, LHP adalah laporan hasil pemeriksaan yang berisi isi semua-semuanya hasil pemeriksaan dari proses awal sampai tengah sampai akhir, termasuk penelitian-penelitiannya dan analisanya, itu harus dibikin maksimal 2 bulan sejak tanggal SPHP. Betul Mas. Nah, nah itu dilanggar oleh tim pemeriksa ini. Nah, teman-teman yang mengalami pemeriksaan, mungkin lu juga mengalami ya, teman-teman ya. Mungkin Anda nggak sadar Anda juga mengalami itu. Coba deh Anda teliti deh, teman-teman yang sedang dalam pemeriksaan atau sudah selesai pemeriksaannya, minta deh Ya. LHP-nya. Kita lihat bagaimana tanggal LHP-nya itu apakah sama atau Oh, tidak sama. kalau LHP ini Mas Awan, LHP ini lucu Mas. LHP ini juga lucu Mas. Menurut DJP ini LHP itu katanya dokumen rahasia Mas. Jadi yang tadi kami terima itu karena saat persidangan Mas, karena majelis hakim suruh mengupload di Dropbox, itu Mas. Heeh. Jadi awalnya Bapak pernah minta tapi nggak dikasih Tidak Mas, itu kita sampai berkali-kali minta, tidak pernah dikasih Mas. dengan alasan dokumen rahasia. Betul rahasia Mas. Padahal kan itu kan dokumen kami Mas. Mereka memeriksa kami dengan dokumen kami, itu kan data kami. Seperti itu Mas. Harusnya kan bagi kami kan bukan rahasia. Kalau bagi Mas Awan rahasia. Mungkin di LHP itu ada kalimat-kalimat rahasia, gitu kali Pak maksudnya Pak? Ya mungkin. Ada foto-foto rahasia, Bisa juga LHP-nya juga ini Mas. Ini diterbitkan baru mungkin Mas ya, dugaannya Mas ya, saat karena ada persidangan Mas. atau mungkin Pak ya, Nah, LHP nggak pernah dibikin, tetapi gara-gara sidang kita bikin gitu kali? betul, betul Mas. Makanya ini Mas, ini kan tulisan tangan Mas. Tulisan tangan. Waktu Eh, dibikin LHP nggak direkam.
bikin LHP, nggak tahu Mas, LHP kan mereka sendiri Mas, timnya mereka kan tidak dengan kita Mas. LHP Ber itu kan dibuat setelah pembahasan akhir Mas. ya kan kan semua tahap pemeriksaan mesti direkam. Dia mesti rekam dong bahwa tanggal sekian, 24 Agustus kami menandatangani membuat surat ini. Dia mesti tunjukin kalau perlu. Ya, ya mungkin kalau ada harusnya seperti itu Mas, biar enak. Kalau misalkan ada sidang ini kan dia tinggal tunjukkan rekamannya ini, kami nggak bisa mengelak Mas. Oh, Heeh. aduh. Yang tantangan siapa nih, Pak? Kalau LHP ini saya lihat Mas. Nah, ini Mas. Oh, Pak Agus lagi. Ya, bagus lagi Mas. Heeh. Pak Wisnu. Ya, Ibu ini Hartini. ya, ini pemeriksaannya sudah ganti Mas. Jadi Hah? pemeriksa dari pemeriksa awal itu kita ada pergantian pemeriksa Mas. Di bulan Januari itu kita diganti pemeriksaannya Mas. Tapi Heeh. Pak Wisnu masih ada? Pak Wisnu masih tetap. Pak Oh, Wisnu ada di 2 surat. yang 3 lagi yang ganti? Yang 3 lagi ganti dan yang satu ini meninggal Mas. Ini ada keterangannya Mas. Yang bersangkutan meninggal dunia tanggal 17 April 2023 karena sakit. Oke. Oke, Hmm. mantap. Jadi LHP dia langgar, dia nggak peduli dengan jangka waktu 2 Jadi bulan. sebenarnya gini Mas. Sebenarnya gini Mas, pembahasan akhirnya itu pun andaikan Mas ya, andaikan kita nggak hadir, itu kan pemeriksa pajak harus menuangkan kan Mas, seluruh apa yang menjadi dalil kita di sanggahan SPHP. Benar apa enggak Mas? Betul, Seperti itu Mas. betul. Nah itu sebenarnya kami itu ada 2 Mas, saat di sanggahan itu kami ada 2 Mas, formil sama material Mas. Hmm. Lah itu saat pembahasan akhir yang tanggal 29 Mei itu kan tim kami hadir Mas. Itu pemeriksa sama sekali tidak mau membahas formil Mas. Ya nggak Nah, apa-apa, kalau dia tidak mau bahas, dia tinggal tuangkan diri salah bahwa, wajib pajak meminta ini dibahas, saya tidak mau dibahas, kan gitu, mesti tulis dong. betul Mas, mereka nggak mau Mas. Nah itu makanya kami agak bersih tegang seperti itu Mas, karena loh ini kok nggak dimasukkan, nggak sesuai dengan aturan gitu loh Mas. Pembahasan akhir direkam nggak, Pak? Pembahasan akhir tidak Mas, mereka tidak merekam Mas. Kami Waduh, minta juga, itu katanya rahasia juga Mas. ya nggak apa-apa, rahasia kan direkam, boleh dong. Kan Iya, perintah undang-undang direkam. Oke, buat seperti itu teman-teman Mas. yang belum tahu ya, yang namanya pembahasan akhir dan seluruh tahap pemeriksaan itu wajib direkam audiovisual, itu perintah undang-undang, teman-teman ya. Masih ada yang bingung-bingung mengenai perekaman. Kan kalau kalau nggak direkam jadi begini nih, kita jadi ribut terhadap sesuatu yang kita nggak bisa buktikan. Betul Mas. Yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan mereka, Mm. gitu loh. Aduh, cilaka bos kalau begini caranya. Oke, jadi mengenai LHP terbit melewati jangka waktu, nanti kita tunggu deh di pengadilan. Apa sih pembelaan mereka? Kenapa sih melewati jangka waktu 2 bulan? Apakah ada gempa bumi? Apakah ada apa Oh acara iya, iya Mas. khusus atau apa gitu kan? Kan saat sidang ini Mas, yang terakhir itu kan kami ini Mas, ada keadaan luar biasa Mas, karena pemeriksaan PT Arion ini Mas. Dan nanti kita tanyakan Mas, luar biasanya itu keadaan luar biasa gimana Mas? Atau gempa bumi hanya di Kanwil DJP Jatim 3 aja kan gitu Ya, Mas. ya. Saya ingat tuh, Pak Wisnu mengatakan keadaan luar biasa. Luar Jadi nggak biasa. boleh sembarang ngomong ini pejabat. Setiap ucapan dia itu mesti mengandung kepastian hukum. Hmm. Karena mereka pejabat gitu ya. Keadaan luar biasa ini apa? Keadaan kahar apa yang menyebabkan dia melanggar prosedur? Gitu loh. Jangan Pak, sampai ini Mas saya baru ingat Mas. Baru ingat Mas. Ini kan saat datang ke kantor kami Mas ya, sekitar Januari. Ini kan hmm, semua 4 orang ini datang ke kantor kami Mas. Pak oke, Wisnu, Ibu Hartini, Bapak Exxon dan Bapak Andri ini semua datang ke kantor kami Mas. oke. Dan luar biasanya Mas, menurut ini dari tim saya Mas, Bu Harti ini menyampaikan kepada tim saya, ya kita sama-sama belajar ya, gitu Mas memang Mas. Belajar Oh, ya apanya? mungkin ngomongnya gitu Mas. Oh, dia orang baru kali, masih muda, Pak. Oh, enggak, sudah senior ini Mas. Belajar apa lu, Bu Hartini? Apa Kita yang mau sama-sama dipelajari? belajar. Itu ada kata-kata seperti itu sih Mas. Kita sama-sama belajar gitu Mas. Nggak boleh pejabat tuh mengucapkan kalimat yang bersayap, karena akan membuat kebingungan pada wajib pajak. Kacau, kacau. Oke lah, nanti kita bahas Pak ya di pengadilan mengenai LHP ini kenapa dia terbitkan melewati 2 bulan jangka waktunya. Kalau Ya. memang suka-suka dia, udah nggak usah terbitin, nanti diterbitin tahun depan aja nggak apa-apa gitu. Oke, nomor 9 Ya. apa nih Pak? Ini yang ke-9. Ya, ini pengembalian buku catatan dan dokumen telah melewati 7 hari kerja, Mas. Oke, nanti kita bahas Pak. Ini Nah, lain lagi nih mengenai pengembalian buku ya. Oke, lain lagi, Mas. Lain lagi, Mas. oke, siap Pak. Kita ketemu lagi di video berikutnya Pak. Oke, Thank you siap, Pak Gito. Mas.